Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Desi. Selama 2 SKS ke depan, KPIB News akan menemani aktivitas Anda dengan menyajikan kabar terbaru seputar dunia jurnalistik dalam Apa Kabar Jurnalis. Spesial Apa Kabar Jurnalis kali ini, kami telah menghadirkan seluruh jurnalis yang bertugas di lapangan dengan serangkaian aktivitasnya secara real time. Kira-kira bagaimana aktivitas dan keseruannya? Kita sapa dari jurnalis pertama yang telah terhubung. Halo Ali, selamat pagi Ali. Bisa mendengar suara saya? Ya, pagi. Oke, baik Ali, silahkan untuk laporannya. Baik, terima kasih Desi. Selamat pagi pemirsa di rumah. Saat ini Rabu 14 Desember 2022. Saya sedang berada di Jalan Brigjen Darsono, Bypass Pemuda, Kota Cirebon. Melaporkan telah terjadi pengalihan arus lalu lintas sementara di Bypass Pemuda, dikarenakan adanya unjuk rasa yang berujung ricuh hingga pencegatan truk ketika orasi. Menurut informasi di tempat, massa demonstrasi merupakan mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon yang menolak RKUHP. Untuk saat ini massa sudah kondusif dan berhasil diredam oleh aparat kepolisian. Demi menjaga keamanan, sementara lalu lintas dari arah Kedaung menuju Bypass Pemuda dan Jalan Taman Pemuda ditutup. Bagi pengendara dari Kedaung yang hendak ke arah Bypass Pemuda, dialihkan ke Jalan Tuparev. Dan bagi pengendara yang hendak ke arah Jalan Taman Pemuda, dialihkan ke Jalan Bypass Sunyaragi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap hati-hati dalam berkendara. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Ali untuk laporannya. Saat ini telah terjadi kemacetan arus di daerah Jalan Pemuda karena ada aksi demonstrasi terkait dengan RUU KUHP. Baik, selanjutnya kita beralih kepada jurnalis yang telah terhubung. Eko Nirzam, selamat pagi. Bisa terhubung dengan studio? Oke, selamat pagi Desi. Oke, selamat pagi. Apa kabar Eko? Alhamdulillah baik Desi. Oke, baik. Silakan laporannya di lokasi. Oke, terima kasih Desi. Selamat pagi pemirsa. Bentar. Oke, selamat pagi pemirsa. Saat ini Rabu 14 Desember 2022, saya Eko sedang berada di Diandra Kos. Diandra Kos ini terletak di Desa Persil, belakang Rusunawa IAIN Nurjati Cirebon. Sekarang bisa dilihat keadaan di Diandra Kos ini sedang sepi ya. Dikarenakan anak-anak di kosan ini selalu menikmati mimpi yang indah di pagi hari. Dikarenakan kebiasaan anak kos di sini selalu belajar sampai larut malam. Oleh karena itu tidak terlihat lalu lalang perkumpulan manusia di kosan ini. Banyak dihuni di kosan ini. Namun seperti namanya, Diandra Kosan ini adalah rumah bagi anak-anak kos dan banyak dihuni oleh mahasiswa aktif IAIN Nurjati Cirebon. Sekian laporan dari saya Eko Nizam Al-Fahmi dari Diandra Kos. Saya kembalikan lagi ke Desi di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Eko untuk laporannya yang saat ini sedang di Diandra Kos. Ditunggu untuk laporan selanjutnya Eko. Selamat kembali bertugas. Oke, selanjutnya kita beralih kepada jurnalis selanjutnya. Apa kabar Syahla? Halo Desi, saya baik. Oke, baik Syahla. Silakan laporannya di lokasi. Oke, selamat siang semuanya. Sekarang saya sedang berada di lapangan futsal Progressive Sport Bandung, Jawa Barat pada event Pekan Seni dan Olahraga Nasional PT KIN 1 tahun 2022 yang kebetulan UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi tuan rumahnya. Di belakang saya ini ada tim futsal Elfat dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berhasil membawa pulang medali perunggu. Ini merupakan medali ketiga untuk kontingen IAIN Syekh Nurjati Cirebon setelah 2 medali sebelumnya diperoleh dari cabang olahraga taekwondo dan karate. Tim futsal Elfat IAIN Syekh Nurjati ini berhasil memenangkan pertandingan perebutan juara 3 melawan UIN Riau dengan skor 3-1. 2 gol dicetak oleh Faisal, sementara 1 gol dicetak oleh Wisnu Dwi. Tadi saya sempat berbincang dengan kapten tim, Dika Aris. Menurutnya setelah ini timnya akan mempersiapkan turnamen selanjutnya yaitu Poros Jawara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2023. Sekian laporan dari saya kembalikan ke Desi di studio. Oke, baik Syahla, terima kasih laporannya. Melaporkan langsung dari cabang olahraga kontingen Syekh Nurjati. Suatu kabar gembira, semoga Syekh Nurjati mendapatkan atau membawa pulang medali untuk kontingen yang sedang diikuti oleh para
para finalis seperti itu ya Syahla ya. Oke, terima kasih Syahla untuk laporannya, ditunggu kabar baik selanjutnya. Oke, laporan selanjutnya, apa kabar jurnalis yang sudah terhubung? Atep Nurul, bisa mendengar suara saya Atep? Bisa. Baik, Desi. Oke, apa kabar Atep? Baik. Oke, silakan laporannya, langsung dari lokasi. Ya baik, terima kasih Desi. Selamat pagi. Pada hari Rabu 14 Desember 2022, bersama saya Atep Nurul Kolbi, saya sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan dikarenakan penghuni rumah sedang sibuk beraktivitas di luar rumah seperti kuliah, bekerja, dan bermain, saat ini hanya ada saya yang ada di rumah. Diperkirakan rumah kembali ramai pada malam hari setelah beraktivitas. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Oke, baik. Terima kasih Atep untuk laporannya yang saat ini sedang berada di kos tempat Atep tinggal. Ditunggu laporan selanjutnya, Atep. Baik, selanjutnya sudah terhubung jurnalis kita yang langsung di lokasi di bawah terik sinar matahari, sepertinya sudah kepanasan. Siti Hamidah, selamat pagi Siti. Apa kabar? Baik Desi. Oke. Silakan. Selamat pagi semuanya, melaporkan langsung dari tempat wisata Balong Setu yang berkisaran 1 km dari rumah saya, tepatnya di desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat bendungan besar yang memiliki bukit kecil di tengahnya. Kali ini airnya agak sedikit surut dikarenakan hujan masih turun jarang-jarang ya di sini pemirsa. Kalau musim hujan biasanya airnya bisa naik sampai sini. Kemudian di sebelah sana ada lapangan golf yang sering digunakan untuk berkemah siswa SMA dari luar desa ini. Kemudian di sebelah sana juga terdapat warung-warung di belakang bukit, warung-warung yang menyediakan berbagai macam makanan untuk kalangan pemuda dan dewasa bersantai ketika sedang panas-panasnya pemirsa. Kebetulan di sebelah sana belakang bukit tersebut selalu banyak angin sepoi-sepoi. Kali ini situasi sangat sepi dikarenakan bukan weekend. Biasanya kalau weekend di sini dan di sebelah sana sangat ramai sekali Desi. Banyak orang yang ingin jogging dan hanya ingin sekedar melepaskan penatnya. Dikarenakan juga berwisata di sini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis pemirsa. Jadi siapapun bisa datang ke sini. Sekian laporan dari saya Siti Hamidah di lapangan. Saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti Hamidah melaporkan langsung dari tempat wisata Balon Setu, Kecamatan Setu Patok yang sepertinya sedang panas terik di sana ya Hamidah ya, karena memang belum musim hujan yang terlalu mempengaruhi cuaca ya, sehingga sangat panas sekali sepertinya. Oke, terima kasih untuk kelima jurnalis kita yang melaporkan langsung di lapangan, jurnalis Eko, jurnalis Ali, jurnalis Syahla, Atep, dan Siti. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, jadi kita break dulu sebentar ya. Jadi per 5 mahasiswa nanti akan lanjut lagi, saya komentari apa sih yang kurang agar bisa menjadi perbaikan untuk jurnalis-jurnalis selanjutnya ya. Jadi catatan pertama, ya ini untuk catatan bersama saja ya, eye contact. Jadi jangan karena kita sudah mempersiapkan narasinya, kemudian kita baca sehingga kita lupa untuk mengatur eye contact kita ke kamera atau ke permisa yang ada di rumah. Itu catatan pertama ya, jadi eye contact benar-benar diperhatikan karena kelihatan banget nih ya yang baca narasi, yang baca handphone ya. Jadi teman-teman dijaga eye contact-nya, sesekali lihatlah ke kamera seperti itu ya. Kemudian juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu nge-rap. Terus tadi istilah manusia ini terlalu hiperbola gitu ya, terlalu berlebihan untuk Eko, ini jadi catatan. Jadi teman-teman lebih spesifik lagi ya, jangan menyebutkan tidak ada manusia di sini gitu ya, tidak ada
orang di sini. Jadi lebih spesifik manusia, orang ini dalam konteks apa? Apakah pengunjung, ataukah mahasiswa, atau teman gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu ya. Jadi manusia ini konteksnya apa ya? Ini kan tadi di Rumah Eko, berarti manusia di sini mereka mayoritas mahasiswa ya, atau mayoritas adalah penghuni kos, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Kemudian, nah, sapaan semuanya ya. Tadi kan sempat nih Syahla menyebutkan halo semuanya gitu ya. Mungkin juga lebih dispesifikan lagi menjadi pemirsa di rumah gitu ya. Atau pemirsa apa kabar jurnalis hari ini. Seperti itu ya. Jadi kata dalam tanda kutip kata halo semuanya itu mungkin bisa diganti dengan lebih spesifik lagi, diganti dengan kata pemirsa, atau pemirsa di rumah, atau pemirsa setia kabar jurnalis, pemirsa setia KPI BNews gitu ya. Kemudian juga ya jangan terlalu nge-rap, tanda baca dijaga, artikulasi lebih jelas gitu ya. Mungkin di sini teman-teman suaranya unik-unik ya, ada yang kayak suaranya Alif gitu ya, halo semuanya gitu. Jadi kelihatan malas-malasan banget. Halo semuanya ya, hari ini saya sedang berada di rumah ya gitu. Jadi lebih tegas gitu ya teman-teman semuanya, karena ini jurnalis. Tapi kalau konten kreator oke lah ya, karena punya ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau jurnalis memang karakteristiknya dari suara itu ya seperti seorang public speaker pada umumnya ya, tegas gitu. Jadi jangan ragu untuk membuka mulut kalian, A, I, U, E, O ya, sehingga pemirsa di rumah itu jelas, karena kita nggak bisa mengendalikan teknis suara ya yang kita gunakan. Bisa aja menurut kita udah jelas kok, tapi pemirsa di rumah ternyata suara kita masih terlalu lembek atau gimana gitu ya. Jadi dimaksimalkan saja untuk artikulasinya ya, jangan segan untuk membuka mulut gitu kan. Semangat lah ya. Terus juga secara unsur berita, mungkin kalau yang di kos terbatas ya, bingung nggak ngapa-ngapain di kos, apa yang dilaporin gitu ya. Mungkin lebih bisa dijelaskan lagi nih, tadi Atep kan ya di menjelaskan sedang ada di kos. Mungkin bisa dijelaskan nih, kenapa kok sampai jam segini masih di kos gitu ya. Kenapa kok memilih untuk berada di kos gitu. Ya, terus misalkan apa nih yang ada di kos sekarang yang sedang terjadi gitu ya. Mungkin bisa dielaborasi dari bagaimananya, apa yang sedang Atep lakukan dari tadi pagi sampai di jam ini gitu ya. Boleh gitu. Jadi bisa lebih elaboratif lagi untuk pertanyaan kenapa dan bagaimananya gitu, untuk menjelaskan fakta ya. Faktanya oke, Atep ada di kos gitu. Terus kenapa gitu ya, dan bagaimana gitu. Misalkan bagaimana kondisi yang ada di kos di sana, mungkin lebih dielaborasi lagi, jadi lebih panjang. Seperti itu catatan teknis untuk 5 jurnalis kita ya. Oke, sudah ya iklannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu mungkin? Atau bisa Nggak ada, Miss. Lanjut, Miss. Oke, lanjut ya. Ini yang sudah melaporkan berarti sudah aman. Silakan didengarkan teman-temannya yang lain. Siapa tahu ada catatan-catatan lagi ya. Oke, baik pemirsa, kembali lagi pada Apa Kabar Jurnalis. Untuk Apa Kabar Jurnalis kali ini spesial, kami mendatangkan seluruh jurnalis yang berada di lapangan. Baik, kembali kita sapa untuk jurnalis yang sudah terhubung. Apa kabar, Gustiar? Ya, baik, Desi. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar Gustiar. Silahkan langsung melaporkan langsung di lapangan tempat Gustiar saat ini berada. Oke, pemirsa, selamat siang. Hari ini Jumat 14 Desember 2022. Saya seperti biasa sebagai mahasiswa rantauan dari luar kota Cirebon melakukan aktivitasnya sehari-hari. Beginilah kondisi suasana di siang hari ini. Saya sebagai mahasiswa yang hari ini tidak ada jadwal tentang bus. Ya, seperti pemirsa lihat di sini, saya berada di pinggir jalanan Majasem, tepatnya di Gang Hidayah. Di sini lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Baik, saya perlihatkan ya untuk kondisi lalu lintas saat ini. Banyak warga sekitar mulai melakukan aktivitasnya, mungkin untuk melakukan pekerjaan, dan
ada juga yang berangkat ke kampus dan hal aktivitas lainnya. Ini sangat terpantau ramai lancar dan sebagai mahasiswa yang rantauan, pemirsa, di sini saya biasa membeli makanan ataupun sarapan di warung sebelah sana. Nah, oke baik, saya menuju ke tempatnya. Di sini saya biasa membeli bahan-bahan makanan untuk stok persediaan di kontrakan saya bersama teman-teman saya. Oke, mungkin sekian laporan dari saya. Desi, Oke, saya baik. kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Gustiar untuk laporannya langsung di lokasi tempat kos Gustiar sebagai anak rantauan, dan mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lain barangkali ingin satu kos dengan Gustiar seperti itu ya. Terima kasih Gustiar, ditunggu untuk laporan selanjutnya. Baik, sudah terhubung jurnalis selanjutnya. Laila, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Apa kabar? Terdengar, Desi. Selamat pagi, Desi. Oke, selamat pagi Laila. Semoga dalam keadaan baik di sana. Bagaimana laporan yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Silahkan. Oke, Desi, di sini saya sedang berada di area alun-alun Taman Cilimus atau sering disebut warga sekitar yaitu Tamcil yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat. Pemirsa dapat dilihat di belakang saya ini, Tamcil ini menjadi tempat untuk warga sekitar untuk menghilangkan rasa penat atau mengajak teman-teman untuk bermain di area sini. Ya, bisa dilihat juga banyak permainan yang bisa dilakukan oleh para pengunjung seperti bermain bola, sepeda listrik, skuter, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, di Tamcil juga ada live musik untuk menghibur para pengunjung dan banyak sekali jajanan yang sangat murah meriah dari harga 1.000 sampai 15.000 rupiah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Saya Laila Kamilia, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Laila untuk laporannya langsung dari alun-alun Taman Cilimus yang bisa menjadi rekomendasi tempat berwisata para pemirsa KPI BNews hari ini. Oke, laporan selanjutnya diterima yang sudah terhubung Isa. Selamat pagi Isa, bisa mendengar suara saya? Halo Isa. Isa Hamdan. Ya, selamat pagi Desi. Oke. Baik, apa kabar Isa? Selamat pagi juga pemirsa di rumah. Ya, baik. Hari ini Rabu 14 Desember saya sedang berada di depan gedung perpustakaan IAIN Cirebon. Keadaan di sini terpantau cerah dan ramai. Banyak mahasiswa yang baru berangkat ke kampus. Selain itu, tepatnya di dalam gedung ICC sedang diadakan olahraga, yaitu bulu tangkis. Demikian yang bisa saya laporkan dari kampus IAIN Nurjati Cirebon. Saya Isa Hamdan, saya kembalikan ke studio Desi. Baik, terima kasih informasinya Isa Hamdan yang saat ini sedang di depan gedung ICC, sedang memantau keberlangsungan lomba bulu tangkis. Seperti itu ya Isa ya. Oke, kita terhubung ke jurnalis selanjutnya, Wafa. Selamat pagi Wafa. Bisa terhubung? Bisa mendengar suara saya Wafa? Ya, bisa Desi. Baik Wafa, silakan laporannya. Baik Desi, saat ini Rabu 14 Desember saya sedang berada di SDN 1 Karya Mulia, tepatnya di Jalan Kandang Perahu, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bisa dilihat di depan saya para pedagang makanan yang memang sudah stay dari sejak pagi di sini. Biasanya para pedagang ini akan berjualan dari Senin sampai Jumat. Kondisi saat ini juga sedang sepi pembeli karena para siswa SDN 1 Karya Mulia yang memang biasanya membeli di pedagang ini masih berada di dalam kelas untuk melangsungkan kegiatan penilaian akhir semester ganjil. Cuaca hari ini juga terpantau lumayan panas, akan tetapi tidak mengurangi semangat mereka dalam berjualan. Perkiraan para pedagang ini akan stay di depan SDN 1 Karya Mulia sampai duhur sesuai dengan jam perpulangan siswa SDN 1 Karya Mulia. Demikian laporan dari saya, kembali ke Desi di studio. Terima kasih Wafa untuk laporannya yang saat ini sedang berada di depan SD Negeri 1 Karya Mulia. Ditunggu untuk laporan selanjutnya Wafa. Terima kasih. Selanjutnya jurnalis kita yang terhubung, Kiki Kurniawan. Jurnalis Kiki, apa kabar? Ya, baik Desi.
Oke, silakan laporannya Kiki. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa setia KPIB News. Hari ini Rabu 14 Desember 2022. Saat ini saya sedang berada di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Seperti yang kita lihat di belakang saya, kegiatan lalu lintas di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Mengingat libur Natal dan Tahun Baru sebentar lagi, ada potensi untuk terjadinya kemacetan yang panjang. Pemerintah akan memberikan kebijakan lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan yang panjang. Pemerintah menghimbau untuk para pemudik liburan Natura bisa mengambil jalur alternatif untuk menghindari kemacetan yang panjang. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Desi di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiki melaporkan langsung dari Jalan Raya Tamrin yang saat ini sedang mengalami kemacetan. Begitu ya Kiki ya. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa untuk apa kabar jurnalis kali ini setelah pariwara berikut ini. Oke, kita sans dulu. Tadi bagus. Iklan. Iklan nih. Eko lagi ngisi iklan nih kayaknya ya. Eko bagian iklan. Oke, teman-teman, tadi bagus ya. Saya suka nih gayanya Gustiar, Wafa juga yang memperlihatkan kondisi di sekitar dengan teknik vloggingnya. Jadi teman-teman kalau ada footage video, diusahakan jangan ada kekosongan suara ya, tapi diimbuhi dengan narasi berita. Jadi misalkan nih tadi Wafa, baik akan saya perlihatkan kondisi di depan SD Negeri 1 Karya Mulia gitu kan, kameranya langsung menggunakan kamera belakang. Nah, ketika udah nih diliatin kondisinya, kalian jangan membiarkan ada kekosongan suara. Jadi kayak tadi ya, kayak Wafa, kayak Gustiar juga sambil menceritakan, sambil diperlihatkan, sambil menceritakan. Jadi jangan sampai ada kekosongan suara. Terus tadi juga ada yang ketinggalan nih ya, kalau misal kalian belibet ya, bentar gitu ya. Aduh, apa sih kelibet gitu ya. Kadang kan kita keceplosan ya. Mending keceplosannya itu dengan mohon maaf pemirsa, maksud saya gitu ya. Biasakan untuk kalau beribet, biasakan untuk menyampaikan itu saja. Mohon maaf pemirsa, maksud saya gitu ya. Jangan, kadang ada orang latah ya, kalau latah itu udah beda cerita ya. Coba latahnya itu diganti jadi mohon maaf pemirsa, maksud saya gitu ya. Jadi kan kebiasaan kalau misalkan belibet ya. Terus ya itu teknisnya paling kalau belibet ya, kata-katanya sulit diucapkan, ya pilih aja kata-kata yang menurut kalian gampang diucapin tapi dengan kaidah bahasa jurnalistik yang sesuai gitu ya. Nah, seperti itu tadi so far sudah cukup baik gitu ya. Terus yang gedung ICC tadi Isa ya, mungkin bisa ya diperlihatkan kondisi di sekitar. Nah, makanya nanti pas kalian bikin video peliputan kan kalian bersama tim nih. Nah, biasanya reporter itu koordinasi dengan kameramennya. Ya, jadi reporter tugasnya meliput. Kameramennya nanya, kamu ngeliput apa aja nanti? Biar saya sesuaikan footage videonya gitu ya. Atau mungkin ada footage video, saya udah ambil nih footage video yang seperti ini, bisa nggak ditambah narasi beritanya? Jadi saling koordinasi, nggak jalan sendiri gitu ya. Ini karena kalian megang kamera juga, kemudian meliput juga, mungkin akan lebih gampang langsung menyesuaikan. Tapi nanti kalau bersama tim, ya jangan melupakan juru kameramennya ya. Kalian koordinasi, kalian udah meliput apa aja, nanti sesuaikan foto atau mungkin video yang bisa ditampilkan oleh juru kameramennya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin ada hal lain yang kalian temukan dari beberapa jurnalis yang tadi sudah melaporkan, boleh disampaikan ya, barangkali saya kelewat. Atau ada pertanyaan? Ya, jadi apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian liput, jangan hanya sebatas apa yang terjadi di mana ya, jangan gitu. Biasanya yang disampaikan itu kan ya kalau breaking news oke lah ya. Breaking news aja 5W ya, 5W, 4W lah, apa, kapan, di mana, siapa ya. Tapi kalau misalkan yang benar-benar liputan yang lengkap, yang bagus, itu ya semua unsur harus terjelaskan, apalagi bagaimana dan kenapanya. Kenapa? Karena dengan bagaimana dan kenapa yang kalian sampaikan itu bisa menjadi bahan untuk follow up berita-berita selanjutnya gitu ya. Jadi nggak usah sungkan untuk melaporkan. Misalkan tadi saya mikirnya Gustiar
ngeliput tentang kehidupan dia sebagai mahasiswa rantau, terus tiba-tiba beralih ke kondisi cuaca dan jalan gitu ya. Tapi untungnya tadi Gustiar mengembalikan lagi ke narasi atau ke deskripsi dia sebagai mahasiswa rantauan. Jadi harus dibalikkan lagi ya. Misalkan kalian menceritakan, oh saya sebagai mahasiswa rantau, kemudian ke kondisi cuaca dan jalan di depan kos. Nah jangan sampai kebelabasan, malah kita nyeritain jalan itu ada apa aja, ya, kemudian ada jualan apa aja. Kita lupa bahwa kita fokusnya lagi menjelaskan tentang mahasiswa perantauan gitu ya. Jadi harus fokus ya peliputannya. Oke, itu saja ya. Ada pertanyaan atau kita lanjut? Iklannya udah kepanjangan ya. Lanjut? Lanjut saja, Miss. Lanjut nih, lanjut. Lanjut ya. Lanjut Saban, Miss. Sabar, Saya sabar. random Rifki ya. Adi. Random ya. Rifki Adi. Oke. Baik, kembali lagi pemirsa pada KPI B News kali ini kembali kami siarkan Apa Kabar Jurnalis spesial. Kami hadirkan para jurnalis yang saat ini bertugas di lapangan. Sudah terhubung jurnalis selanjutnya, Syaban. Selamat pagi, Syaban. Selamat pagi, Desi. Oke, baik. Silakan laporannya, Syaban. Selamat pagi pemirsa, hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Syaban sedang berada di tempat yang baru saja mengalami bencana kebanjiran, yaitu di daerah Mejasem, Jalan Kepongpongan. Seperti biasa, saya sedang sendiri, namun cuaca saat ini terpantau sangat cerah, walaupun beberapa hari kemarin terjadi hujan yang sangat deras. Namun, yang bisa permisa lihat, di sini sedang ada perbaikan jalan, atau lebih tepatnya selokan ya. Namun warga sekitar sudah mengalami, mohon maaf, diralat, sudah sedang ada upaya untuk memperbaiki selokan yang ada di sini agar mencegah terjadinya kebanjiran. Baik, saya sedang berada di sebuah tempat pengungsian. Di sini saya sedang berada dengan Bapak Dani. Mungkin di sini saya akan mewawancarai Bapak Dani. Terima kasih. Bapak Dani, apakah di sini sudah berapa lama nih sudah memperbaiki selokan Bapak Dani? Kurang lebih udah 2 minggu perbaikan selokan ini akan mencegah terjadinya kembalinya banjir. Apakah dari pemerintah sudah ada upaya untuk memperbaiki gang sini, Bapak Dani? Sudah ada upaya dari pemerintah, karena pemerintah sudah mengupayakan pembuatan banjir itu terselenggarakan agar tidak terjadi. Baik, terima kasih Bapak Dani. Mungkin informasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Desi di studio. Baik, terima kasih Syaban untuk laporannya. Semoga banjir di sana segera reda dan untuk para korban pengungsi juga segera mendapat bantuan seperti itu, Syaban. Oke, baik, kita beralih ke jurnalis selanjutnya. Dela Sadia, selamat siang Dela. Selamat siang, Desi. Baik, apa kabar Dela? Baik Desi, selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Dela sedang berada di kosan Permai, tepatnya saya tinggal tepatnya di belakang Universitas 17 Agustus. Hari ini cukup cerah, suasana kosan Permai ini cukup tenang karena jauh dari jalan raya. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Dela untuk laporannya langsung dari KOS, tepatnya di belakang Universitas 17 Agustus. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Dela, ditunggu laporan menarik lainnya. Baik, kita beralih ke jurnalis selanjutnya yang sudah terhubung. Selamat siang Rai Aziza. Apa kabar Rai? Baik Desi, selamat siang pemirsa di rumah. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya Raida Aziza sedang berada di rumah tempat saya tinggal, tepatnya di Desa Gandasoli, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Dilaporkan ada sejumlah warga ketakutan termasuk saya sendiri
dikarenakan tetangga saya yaitu orang dalam gangguan jiwa menjebol tembok kamarnya agar bisa keluar. OGJ yang bernama Rudi. Maaf pemirsa. Ketawa nih. Nah ini dia nih kadang ya, yang nggak bisa ditahan. Yang nggak bisa ditahan, harus profesional ya, mau itu sedih, mau itu lucu, jangan sampai keceplosan. Oke. Mau diulangi atau kita skip ke jurnalis yang lain? Di skip dulu? Ulang aja, Miss. Oke, baik. Kembali dilaporkan langsung dari lapangan. Mohon maaf pemirsa, tadi Ray sedang terjadi gangguan teknis. Kembali kita sudah terhubung pada jurnalis Ray. Selamat siang Ray, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Sudah, Desi? Oke, silakan laporannya. Selamat siang pemirsa di rumah. Rabu 14 Desember 2022, saya, Reka Aziza, sedang berada di rumah tempat saya tinggal. Tepatnya di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Dilaporkan ada sejumlah warga ketakutan, termasuk saya sendiri, dikarenakan tetangga saya yaitu orang dalam gangguan jiwa menjebol tembok kamarnya agar bisa keluar. Udah ya, ini ya. Sepertinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Ya bikin beritanya soalnya menantang diri sendiri ya. Oke, sepertinya Ray sedang ada gangguan teknis, pemirsa. Mohon maaf. Baik, kita langsung lanjut ke jurnalis selanjutnya yang sudah terhubung. Selamat siang, Zakaria Robani. Bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Desi. Oke, baik. Sedang di mana, Zakaria? Silakan laporannya langsung dari lokasi. Baik, Desi, terima kasih. Pemirsa, selamat siang. Hari Rabu, 14 Desember 2022. Kali ini saya sedang berada di samping Jembatan Lengkung, tepatnya di daerah Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seperti yang pemirsa bisa lihat, jembatan ini bukanlah jembatan umum, melainkan jembatan ini, di bawah jembatan ini terdapat pipa yang digunakan sebagai penghubung PDAM antara daerah Cirebon dan Kemantren. Namun setelah pemerintah setempat telah menyediakan jembatan umum, jembatan ini sudah jarang digunakan atau dilintasi, baik itu pengendara motor maupun pejalan kaki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Desi di studio. Terima kasih. Terima kasih Zakaria, selamat menjalankan tugas selanjutnya yang saat ini sedang berada di jembatan, salah satu jembatan di Kabupaten Sumber, yang di bawahnya merupakan pipa ya, terdapat pipa penghubung antara Cirebon dan Kemantren. Ditunggu laporan selanjutnya Zakaria, selamat bertugas. Baik, jurnalis selanjutnya yang sudah terhubung, selamat siang, Ismi. Bisa mendengar suara saya, Ismi? Selamat siang, Desi. Baik, Ismi. Silakan langsung laporannya di lokasi. Baik, terima kasih Desi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Palimanan, Cirebon. Kemacetan di daerah ini sudah menjadi langganan dan menjadi masalah utama bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlihat di belakang saya, pemirsa, di sini tidak hanya terjadi kemacetan, namun juga terjadi hujan deras yang telah mengguyur daerah ini sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Hujan deras juga mengakibatkan jalan di sekitar Palimanan berlubang dan mengganggu pengguna jalan, terutama bagi pengendara roda 2. Demikian laporan dari Jalan Raya Palimanan, Cirebon. Saya Ismi Nurhaliza melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Ismi Nurhaliza melaporkan langsung dari Jalan Raya Palimanan. Pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, terima kasih untuk kelima jurnalis yang sudah melaporkan, Syaban, Dela, Ray, Zakaria, Ismi. Nah, tadi catatan mungkin lebih banyak di Ray ya. Biasanya memang tantangan terbesar jurnalis, presenter berita kan banyak ya teman-teman, lihat buktinya tuh di konten-konten bahkan yang sudah lama juga ke-up lagi, nggak bisa nahan tawa, nggak bisa nahan nangis gitu ya, apalagi nahan ketawa. Biasanya kalau udah kejadian seperti itu ya di-cut ya,
di-cut terus biasanya diganti dengan jurnalis yang lain, karena untuk menahan tawa itu suatu hal yang sulit untuk dikondisikan. Ya, jadi biasanya di-cut gitu. Nih Ray sampai sekarang masih nahan tawa ya. Itu beneran Ray ada ODGJ yang menjebol tembok? Iya beneran Miss. Terus kemarin sore makanya saya bikin berita. Oke, bagus ya. Jadi kita tahu nih, hati-hati ya teman-teman kalau ke tempatnya Ray ya. ada bahaya di sana ya. Oke, tapi sudah aman ya Ray ya. Iya. Soalnya gitu. Saya juga pernah tiba-tiba ada ODGJ masuk ke rumah gitu ya. Itu memang parah sih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, terus Syaban ya tadi kan bagus gitu kan melibatkan narasumber, tapi catatan juga kata sambungnya itu terlalu banyak kata namun ya, tanda kutip. Namun pemirsa, namun gitu. Nah, bisa diganti dengan kata sambung atau bridging yang lain ya, Syaban ya. Di sisi lain pemirsa, selain itu gitu kan banyak, nggak cuma namun, nggak cuma tapi ya. Jadi bisa diganti kata-kata yang lain lah. Mungkin bingung ya, aduh apa ya kata sambungnya ya. Bingung kalau misalnya kita langsung masuk ke bridging kalimat selanjutnya, biasanya dibantunya dengan kata sambung. Tapi biar lebih bervariasi ya, bisa pakai kata sambung yang lain ya. Biar nggak monoton, ini kok namun terus, yang bener tuh ujungnya di mana kok namun terus, jangan-jangan udah penutupan masih namun lagi nih gitu kan. Nah terus kalau misalkan kalian melibatkan narasumber gitu ya, bisa dimulai dengan, baik pemirsa, saat ini saya sudah mendatangkan salah satu korban pengungsi. Selamat pagi Bapak, dengan siapa gitu. Jadi boleh ditanyakan dulu namanya biar Bapaknya itu menyampaikan langsung nama beliau siapa gitu ya. Jadi kesannya itu nggak seperti gimmick ya, nggak seperti settingan kok kita udah tahu nama narasumber duluan gitu ya. Ya harus ada ini sedikit lah ya, ting dikit. Tanyalah namanya siapa biar beliau menyampaikan sendiri, kan nggak terlalu cukup, nggak membutuhkan waktu lama untuk dia menyampaikan namanya aja kan. Baik Bapak, dengan siapa? Oh dengan siapa? Dani ya, dengan Dani. Baik Bapak, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi banjir yang ada di sini gitu ya. Sudah mendapatkan bantuan apa saja Bapak dari pemerintah, misalnya gitu. Baru dilanjutkan pertanyaan gitu ya. Terus baik, Miss. Apa ya? Terus clip on tadi saya suka Syaban prepare ya. Mungkin itu bisa digunakan untuk praktik UAS, bisa dipinjam ke yang lain juga ya. Karena bagus suaranya nyampe sini. Seperti nggak ada distraksinya gitu ya. Nah pakai clip on, jadi nanti pas UAS kalian pakai clip on, pakai mic ya. Nah bisa dipinjemin Syaban, atau Syaban minjem juga nih jangan-jangan ya. Nggak, Miss, sendiri Miss. Oke, baik, tapi so far udah. Minjem dari saya Miss. Oh Dani. Oke. Berarti Dani nanti minjemin yang lain juga ya. Biar maksimal suaranya, nggak ada. Tapi emang lebih lebih kerasa berada di on the spot kalau terdengar dikit ya suara-suara bising gitu. Apalagi kalau di pinggir jalan kan akan lebih kerasa. Apalagi kalau untuk penyiar berita di radio itu sangat ini banget loh, sangat penting dan sangat menjadi pertimbangan ketika ada background suaranya. Kan kalau di radio benar-benar auditif ya. Jadi sangat bagus tuh kalau kita lagi nyari di pinggir jalan ya ada suara lalu lalang kendaraan gitu ya. Kalau di demo ya ada suara dikit-dikit ya pendemo gitu. Asal nggak menutupi atau mengcover suara kita ya. Jadi kan itu mendukung daya imajinasi pendengar. Tapi kalau di TV ya suara clear itu bagus ya. Ditambah dengan visualisasi yang mendukung. Seperti itu ya. So far udah semakin baik, semakin kesini semakin bagus ya. Oke, ada tambahan dari yang lain? Gak ada? Oke, ini kan sudah 15 nih ya. Mungkin dari yang udah menyampaikan laporan bisa beralih menjadi presenter berita menggantikan saya, boleh. Latihan. Susah loh jadi presenter berita. Ada? Siapa Alif? Merekomendasikan siapa? Katanya bagus sih pakai alat. Iya. Syaban, antara Syaban dan Dani berarti ya. Dani belum ya? Yang lainnya deh. Saya aja nggak pakai alat apapun nih.
Nggak tahu suara saya terdengar seperti apa di kalian ya. Mungkin cempreng. Mas Eko, sabar aja Miss, cita-citanya jadi presenter dah. Siapa? Siapa mau jadi presenter berita? Saya tunjuk aja ya. Saban. Syaban siap? Siap Miss. Oke, mantap. Soalnya terbanyak Saban. Presenter berita selanjutnya ya. Syaban. Oke. Silakan Syaban, langsung aja, ini kan tadi iklan. Nah, ini udah on air lagi nih. Silakan dimulai. Saya istirahat ya. Alif. Saya nunjuk gak apa-apa ya, Miss? Ya, tunjuk yang belum melaporkan ya. Iya, Alif, Miss, Alif. Yaudah, dibuka dulu. Ini kan tadi iklan. Dibuka dulu dong alat presenter berita. Mas Saban belum mulai, Miss. Asal nunjuk aja. Dibuka dulu alat presenter berita. Tadi kan iklan. Balik kembali lagi di kita terkini. Sekarang kita sudah terhubung dengan Saudara Alif. Gimana, Saudara Alif? Baik, Mas Saban. Mas Alif, bisa langsung melaporkan berita. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Alif Zaki Haidar sedang berada di kontrakan paling murah di wilayah sekitar kampus IAIN Cirebon. Kontrakan ini berada di Jalan Kepongpongan, Karya Bakti, Cirebon, di mana hanya memungut budget Rp566.000 untuk per bulannya, di mana hanya membutuhkan 7-10 menit saja untuk sampai ke kampus. Untuk fasilitasnya sendiri ada kamar mandi di dalam, kamar tidur, dan wifi, di mana wifi salah satu kebutuhan untuk mengerjakan tugas bagi para mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif. Selanjutnya, Afif. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Terima kasih Saban. Kali ini Rabu 14 Desember saya melaporkan langsung di Jalan Pantura, tepatnya di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Kota Cirebon. H-5 menuju Hari Raya Idul Fitri terpantau situasi lalu lintas ramai lancar. Dapat permisa lihat langsung situasi di Jalan Pantura, tepatnya di Jalan Brigjen Darsono, Kota Cirebon, terpantau lancar dan ramai. Menurut Kapolres Kota Cirebon, puncak kemacetan akan terjadi pada H-2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Melaporkan langsung dari Jalan Pantura, Brigjen Darsono, saya Afif Maulana, kembalikan kepada studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Afif. Selanjutnya kepada reporter Diana. Baik, terima kasih Syaban. Saat ini saya Diana sedang berada di kawasan Gempol Cirebon, tepatnya di lapangan Wijen. Nah, lapangan ini sedang dalam tahap renovasi untuk dijadikan lapangan yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Bisa dilihat di sini. Dan sudah ada beberapa para pekerja yang sudah mulai bekerja sedari tadi dan juga diawasi oleh dari desa juga. Nah, pemirsa, untuk dananya sendiri dari sini kira-kira besar dana yang dikeluarkan untuk untuk biaya renovasi di sini adalah sekitar 451.190.000 dan dana yang dikeluarkan ini dari dana desa tahun 2022. Ya, mungkin sekian saja Syaban, saya kembalikan ke Syaban di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diana. Selanjutnya ke reporter berikutnya, Saudara Dani. Gimana Saudara Dani? Baik Saban, selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Dani sedang berada di tempat lokasi pembuatan saluran air di Karya Bakti. Pengerjaan saluran air ini agar tidak terjadi kembalinya banjir saat ketika hujan deras. Mari kita lihat lokasinya.
Pengerjaan saluran air ini terjadi di sejak hari kemarin karena kembalinya banjir yang deras ketika saat hujan. Baik, saya Dani melaporkan langsung kepada permisa yang ada di rumah. Saya kembalikan lagi kepada sahabat yang ada di studio. Baik, terima kasih kepada Dani yang telah menyampaikan informasi terkini. Selanjutnya kepada Saudara Indra. Ya, baik Saudara Saban. Apakah suara Apa kabar Saudara Indra? Baik, alhamdulillah. Mungkin langsung bisa menyampaikan informasi terkini, Mas Indra. Ya, baik, terima kasih Mas Saban. Selamat siang pemirsa di rumah. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Indra Saputra sedang berada di kontrakan saya tercinta, tepatnya di Jalan Majasem, Kota Cirebon. Terpantau cuaca pada siang hari ini sangat cerah. Ya. Di sini saya akan melaporkan terkait suasana dan kondisi pada siang hari ini di kontrakan saya. Nggak bisa dilihat di layar kaca pemirsa di rumah. Terkait kondisi dan suasana di kontrakan saya sangat ramai dikarenakan beberapa teman saya sedang berkunjung ke kontrakan saya untuk sekedar mengobrol atau bermain game bersama. Sekian demikian laporan dari saya Indra Saputra, kembali ke studio. Oke, iklan dulu Syaban. Coba iklan. Baik, Miss. Oke, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Syaban sudah menggantikan sebagai presenter berita ya. Berasa jadi moderator ya Syaban ya. Kita beralihkan ke yang lain. Harusnya di inilah direspon gitu kan. Direspon, kamu tuh presenter ini berita. Reporternya ngomong terus, Miss, ngerocos mulu, nggak berhenti-berhenti. Saya mau ngomong jadi susah. Enggak, maksudnya setelah reporter di lapangan selesai melaporkan, ya kembali ke studio. Nah, Syaban respon lah, apa nih yang tadi dilaporkan, disimpulkan dulu gitu ya. Jangan bablas gitu kan. Gitu ya. Itu nanti teman-teman yang jadi presenter berita ya bisa dikondisikan gitu. Tapi baguslah Syaban ya, terima kasih sudah menggantikan sebagai presenter. Jadi presenter berita itu ya walaupun dia ada prompter ya yang dibacakan, tapi ketika terkoneksi dengan jurnalis di lapangan ya paling tidak saling merespon ya. Jadi komunikasinya itu dua arah kalau terhubung langsung ke jurnalis di lapangan gitu ya. Nah terus catatan, nah pertama adalah dari Alif tadi ya, gunakanlah bahasa jurnalistik yang baik. Kos ini memungut biaya. Memungut itu apa lebih baiknya digantinya? Aduh. Halo. Oke. Halo, suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar, Miss. Mohon maaf ya, tadi terkendala teknis di studio. Tapi gambar saya kelihatan ya. Oke. Tadi sampai mana ya catatannya ya? Sampai Alif ya. Jadi Alif ya tadi catatan gunakan bahasa yang baik ya. Memungut biaya. Bagusnya apa memungut digantinya?
Misalkan memungut biaya yang murah, memakan biaya, Miss. memakan biaya, menguras kocek, ya. Misalkan dengan budget, ya. Jadi kalau memungut itu kesannya ya kita memungut ya dari jalan, mengambil ya. Gitu ya. Jadi disesuaikan bahasa-bahasanya. Terus kalau misalkan baca berita ya jangan flat, jangan bablas ya. Ya pemirsa, hari ini saya sedang ada di kos ya, seperti inilah kondisi kosnya ya. Jadi jangan bablas. Ya kalau misalkan ada titik ya berhenti, ada koma ya dijeda gitu ya. Jadi jangan flat, jangan bablas aja. Jadi lebih ekspresif dalam meliput. Terus misalkan apa namanya terhubung ke presenternya ya, misalkan dua arah nih. Tadi kan ditanya kabar. Apa kabar Indra? Gitu. Indranya jawab, alhamdulillah baik gitu. Berasa kayak video call gitu antara Indra dan Syaban tadi ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau merespon seperti apa ya, tapi biasanya kalau merespon kabar itu tidak berorientasi pada salah satu salah satu keyakinan gitu. Biasanya nggak pakai alhamdulillah, tapi lebih inklusif ya. Misalnya cukup baik pemirsa gitu, atau baik Dani gitu. Ya, nggak pakai kata alhamdulillah dalam tanda kutip ya, karena ya lebih inklusif gitu kesannya gitu ya. Jadi bisa diterima, karena yang nonton kan nggak cuma mungkin dari agama Islam aja ya. Jadi biar lebih inklusif bisa langsung baik Dani atau baik Syaban, baik pemirsa di rumah gitu ya. Seperti itu sih ya. Ini terkait dengan jurnalisme antar budaya sebenarnya gitu ya. Oke, itu saja sih catatannya. Mungkin ada pertanyaan? Kecuali mungkin kalau misal pemberitaan dalam TV Islam ya, TV Muhammadiyah misalkan, atau TV NU barangkali ada gitu ya. Bisa eksklusivitas ya dalam beragama itu boleh, alhamdulillah baik gitu ya. Tapi kalau misalkan TV nasional ya biasanya nggak dengan penyebutan salah satu keyakinan atau agama ya. Cukup lebih lugas saja, baik pemirsa, baik Dani, biasanya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Malah saya kenapa miring-miring ya? Ada pertanyaan? Atau ada tanggapan? Gak ada, Miss. Gak ada? Oke, ini sudah 20, berarti kurang berapa? Kurang 15 ya. Oke, silakan dilanjut lagi Syaban sebagai presenter, atau mau yang lain nyobain jadi presenter berita? Barangkali yang dari yang lain, Miss, ada yang mau? Oke, silakan yang lain. Ada yang mau mencoba menjadi presenter berita? Coba lebih interaktif. Siapa? Siapa ya? Kiki mungkin yang menggunakan laptop? Gina kayaknya mau, Miss. Gina udah ini melaporkan belum Miss. Nah, belum. Kiki aja ya, Ki. Boleh, Miss, boleh. Silakan Ki, langsung jadi presenter berita. Ini kan lagi iklan. Langsung dari Mekah loh Kiki itu tadi. Silakan Kiki. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Kiki Kurniawan di acara TV News. Kembali lagi kami hadirkan beberapa jurnalis kami yang sudah berada di lapangan. Ya, kami hubungkan kepada saudara Gina. Apakah suara saya terdengar, Gina? Baik, terdengar saudara Kiki. Ya baik, silakan laporannya. Baik, selamat siang. Kembali bersama saya Gina sama Gunawan. Meskipun baru bangun, saya tetap menemani pemirsa untuk beberapa detik ke depan. Pemirsa, saat ini pada hari Rabu pada hari Rabu 14 Desember 2022, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya sedang berada di kos saya sendiri, tepatnya di perumahan Gria Sungai Lagi. Saat ini cuaca Cirebon sangat terpantau sangat terik ya. Meskipun cuaca sangat terik tidak menghalangi teman-teman kos saya untuk pergi ke kampusnya masing-masing dan mengikuti ujian akhir semester sebelum liburan panjang. Berikut laporan dari saya kembalikan kepada Kiki di studio. Ya baik, terima kasih laporannya Saudara Gina. Silakan lanjutkan kembali untuk laporan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke jurnalis yang lain ya. Di sini kita sudah tersambung kepada Saudara Aska Amalia. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar agak. Silakan untuk melaporkan. Halo, selamat siang rekan-rekan. Halo, selamat siang rekan-rekan. Kali ini pada tanggal
14 Desember 2022 saya berada sama keluarga saat berlibur. Destinasi wisata ini berkonsep taman bunga yang berada di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kapasitas taman bunga di sana mencapai 20.000 orang karena berada di atas lahan yang luasnya mencapai sekitar 10 hektar. Salah satu ikon destinasinya adalah bangunan kastelnya yang berdiri megah dengan warna-warni seperti di negeri dongeng. Selain kastel, flora wisata de Castello memiliki beberapa banyak spot foto-foto seperti patung Mickey Mouse yang berukuran besar serta bangunan berbentuk sangkar. Nah, tidak hanya jadi tempat hiburan warga Subang juga, tapi ada dari daerah lain seperti Karawang, Cirebon, Bekasi, Jakarta, dan lainnya. Nah, untuk tiket masuk juga flora wisata di Castello ini dibanderol mulai dari 30.000 pada hari H serta mulai dari 40.000 saat akhir pekan dan libur nasional. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan jam 5 sore. Namun pada akhir pekan flora wisata di Castello ini buka hingga pukul 7 malam. Sekian laporan dari saya, Askapalia, dari flora wisata di Castello. Saya kembalikan lagi kepada Kiki di studio. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Saudara Azka yang telah menyampaikan laporannya. Ya, baik pemirsa, kita lanjut kepada jurnalis yang lainnya. Kita sudah terhubung pada Saudara Fajar. Halo Fajar. Ya, baik Fajar, silakan untuk menyampaikan laporannya. Langsung di-cut saja Kiki kalau Fajarnya nggak jelas. Mohon maaf pemirsa, ada kesalahan teknis karena mungkin jaringannya lagi gangguan. Ya baik, kita lanjut ke jurnalis lain. Kita sudah terhubung kepada Saudara Dea Savana. Halo Dea. Halo, baik Kiki. Halo pemirsa di rumah, hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya Dea Savana, saya sedang berada di rumah. Tepatnya di Jalan Karya Bakti nomor 1, Kedung Krisik Utara, Kota Cirebon. Suasana saat ini terpantau sedikit sepi dikarenakan tetangga dekat rumah saya melakukan aktivitas seperti bekerja dan bersekolah. Saya di sini bersama dengan kucing saya yang bernama Abu. Cukup sekian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan kepada Kiki di studio. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Dea Savana yang sudah menyampaikan laporan. Kita beralih kepada laporan selanjutnya, yaitu kita sudah terhubung pada jurnalis Saudara Rizky Pak. Halo Rizky Pak. Oke, halo Kiki. Ya, silakan untuk menyampaikan laporannya. Oke, baik Kiki, pemirsa, hari ini Rabu 14 Desember, saya sedang berada di Kosan Indah yang lokasinya ada di Kecamatan Karyamulya, Gang Kampus, tepatnya di belakang Universitas 17 Agustus. Dilihat dari cuaca pada saat ini, di sini terlihat tampak cerah dengan suhu 31 derajat Celcius. Dan menurut perkiraan cuaca hari ini di daerah sini akan terus. Selamat siang pemirsa di rumah, hari ini Rabu 19 Desember 2022, saya Fik Nurayati sedang berada di tempat wisata Banyu Panas. Lokasi wisata ini berlokasi di kawasan pabrik Indosemen Palimanan. Untuk memasuki lokasi yang berada di kaki Bukit Gempol ini, pengunjung akan melewati gerbang masuk kawasan dengan mengeluarkan uang senilai Rp15.000 per orang untuk membayar tiket masuknya. Wisata Banyu Panas Palimanan ini merupakan kolam renang Palimanan yang memiliki ciri khas sebagai kolam renang terapi panas alami yang selalu ramai dikunjungi terutama di akhir pekan.
Bisa kita lihat, Banyu Panas Palimanan ini tergolong sebagai kolam air panas yang terlihat cukup unik. Selain itu, Banyu Panas Palimanan selain menyajikan nilai keseruan wisata, namun di sisi lain mampu juga menjadi tempat terapi, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit kulit. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vicky. Selanjutnya kita beralih ke jurnalis kita, yaitu Putika Apriliani. Baik dia, terima kasih. Baik, selamat siang pemirsa. Pada hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya Putika Apriliani melaporkan untuk KPI News. Laporan langsung saya kali ini berada di salah satu pasar tradisional Cirebon, yaitu Pasar Minggu. Bisa dilihat di belakang saya cukup ramai dengan aktivitas jual beli meskipun pada siang hari ini. Meskipun cuaca sedang mendung, tapi tidak menyurutkan niat pembeli untuk datang langsung ke pasar. Adapun kenaikan harga bahan pokok seperti sayur mayur, ayam, dan telur yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti cuaca tidak menentu yang mengakibatkan banyak panen yang gagal. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke Dea. Baik, terima kasih kepada Saudari Putika. Selanjutnya kita beralih ke jurnalis kita, yaitu Saudara Rifki Adi. Apakah Saudari Rifki Adi sudah siap? Pemirsa di rumah, Rabu 14 Desember 2022. Saya Rifki Adi sedang berada di rumah di Desa Jumara Sulor, Blok Karang Dalam. Yang pada saat ini kondisi rumah sangat ramai dan diperkirakan rumah akan sepi pada malam hari. Banyak melakukan aksi pencurian. Kemungkinan pada jam 1 malam mereka beraksi mencuri. Sekian dari saya kembalikan lagi ke dia Savana di studio. Terima kasih kepada Rifki Adi. Selanjutnya kita beralih kepada jurnalis kita, yaitu Ilhan Man. Baik, siap. Apakah terdengar saudari dia? Terdengar. Baik, pemirsa. Selamat siang pemirsa. Pada hari ini 14 Desember 2022, saya sedang berada di rumah dinas Wali Kota Blitar. Adanya laporan bahwa terjadi perampokan dan disekapnya Wali Kota Blitar. Usai kejadian, Kapolres Blitar, perampokan tersebut terjadi pada pagi hari sekitar jam 3 sampai jam 4. Menurut Kapolres Blitar, para pelaku masuk ke rumah dinas Wali Kota Blitar dengan cara lewat pintu samping, kemudian melakukan pencurian dengan kekerasan. Atas kejadian tersebut, Wali Kota Blitar rugi hingga ratusan juta. Sekian laporan dari saya. Iklan dulu, iklan. Oke, sudah sampai 30-an ya. Oh ya, ini laporan peliputan ya, bukan presentasi. Jadi tadi ada kata hadir gitu ya. Bisa mungkin diganti ya baik Dea gitu ya. Ya bisa terdengar gitu ya. Jadi dibedakan ya. Kita terbiasa presentasi mungkin ya. Jadi tidak bisa membedakan antara presentasi dan juga peliputan gitu. Terus memang hal pertama yang harus diperhatikan sebelum kita meliput itu adalah hal yang teknis, itu sangat berpengaruh ya. Misalkan tadi Ilhan hanya terlihat keningnya saja. Nah memang kalau misalkan peliputan ini untuk televisi, standarnya itu formatnya bentuknya memang landscape ya, landscape. Kalau misalkan potret seperti yang teman-teman tadi mayoritas itu kan ala citizen journalism ya. Jadi kalau misalkan untuk televisi peliputan langsung oleh jurnalis ya idealnya standarnya itu adalah landscape. Ini bisa jadi catatan bersama ya. Tadi saya lupa menyampaikan di awal kalau misalkan dalam bentuk potret itu ya ala-ala citizen journalism ya. Nah, kalau udah di TV ya harus diubah bentuknya jadi landscape. Nah, itu jadi hal teknis yang pertama harus diperhatikan, pastikan setengah badan lah minimal ya, setengah badan itu kelihatan. Ya, jadi nggak cuma keningnya aja, nggak cuma pinggir-pinggiran wajah kita aja.
gitu yang perlu diperhatikan. Nah, tadi mayoritas dari 5 jurnalis terakhir tadi ini ya membaca narasi beritanya ya. Nah, itu masih apa namanya? Ada yang lugas, tapi ada yang kesannya masih full membaca gitu. Walaupun sebenarnya nanti untuk UAS nggak semuanya harus jadi jurnalis, nggak semuanya harus jadi presenter, nggak semuanya harus on the screen di layar ya. Bagi kalian yang mungkin memiliki kompetensi di bidang lain, kan ada posisi yang bisa kalian ambil, misalkan jadi juru kamera atau editor video ya. Jadi semua punya peranan, dan paling tidak ya untuk bisa berlatih secara teknis bagaimana teknik peliputan, gaya berbicara, gaya peliputan. Nah, itu kan seenggaknya kalian sudah dapat pengetahuan dan ilmunya ya. Nanti untuk UAS disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Jadi nggak harus semuanya on the screen. Mungkin ada yang lebih jago untuk editing video atau untuk jadi juru kamera gitu ya, bisa menyesuaikan dengan narasi berita yang disampaikan oleh reporter, kan itu bisa saling kerjasama, saling kolaborasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah terakhir ya. Oke, terakhir siapa nih yang belum? Tolong tunjuk tangan bagi yang belum agar ke-notice. Coba tunjuk tangan. Kavi ya? Oh, hanya Kavi. Yang lain? Coba tunjuk tangan semua yang belum. Tinggal 3 ya. Oke, baik pemirsa, kembali lagi pada KPI BNews hari ini spesial Apa Kabar Jurnalis. Kami menghadirkan seluruh jurnalis yang bertugas di lapangan, dan kembali terhubung jurnalis selanjutnya ada Tri Nuryanto. Selamat siang, Tri. Selamat siang, Desi. Baik, bisa mendengar suara saya? Dengar. Baik, silakan laporan. Saat sampai di sini, saya disambut oleh suasana yang tenang dan sejuk. Pustakawan yang ramah menjelaskan bahwa perpustakaan ini menyediakan berbagai macam buku umum, mulai dari buku anak-anak, buku remaja, buku ilmu pengetahuan, sampai buku-buku pelajaran sekolah. Di sini juga dapat menggunakan fasilitas internet yang tersedia secara gratis. Serta di sini juga ada tempat untuk duduk-duduk bersantai sebagai tempat baca yang terjangkau. Ya, kami tunggu laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Untuk jurnalis selanjutnya telah terhubung Fahrudin. Oke, cukup sekian laporan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada studio. Baik, terima kasih Kavi untuk laporannya langsung dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadi. Oke, kita lanjut ke jurnalis selanjutnya di lapangan, Dinda Ayu. Selamat siang Dinda, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Miss. Oke, silakan Dinda untuk laporannya. Oke, saya Dinda Ayu. Saat ini saya sedang berada di Jalan Utama Perumahan Mutiara Cempaka, Sumber. Seperti yang pemirsa bisa lihat, di jalanan di belakang saya sangat sepi, tidak terlihat orang maupun kendaraan berlalu lalang. Dari sejak saya menunggu giliran pun, saya hanya melihat 1 hingga 2 orang saja yang melewati jalanan ini. Sepinya lingkungan pada saat ini bisa jadi disebabkan karena saat ini waktu menunjukkan siang hari, di mana penduduk di sini sedang sibuk melakukan kegiatannya masing-masing, entah itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Perumahan Mutiara Cempaka. Saya kembalikan ke rekan saya di studio. Silakan. Terima kasih Dinda untuk laporannya. Selamat menjalankan tugas kembali. Baik, sudah terhubung jurnalis selanjutnya Eki Riana. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang kembali, Miss. Oke, baik Eki, silahkan langsung dilaporkan dari lokasi. Oke, selamat siang pemirsa. Hari ini Rabu 14 Desember 2022 pada siang hari ini jam 11 waktu Indonesia Barat, saya Kiriana pada kali ini akan memberitakan suasana di kediaman saya sekarang, yaitu di Pondok Pesantren Al-Fatih, lebih tepatnya di Kayu Walang, Jalan Persil. Terkait suasana bisa kita lihat, bentar ya. Bisa kita lihat, Miss, pada siang hari ini di Pondok Pesantren sekarang sepi. Dikarenakan memang di Pondok Pesantren ini bukan hanya untuk mengaji, akan tetapi Pondok Pesantren ini juga
mendukung kegiatan santrinya buat kegiatan di kampus. Santri-santri itu biasa datang ke pondok pesantren ini pada sore hari ini. Akan tetapi baik lagi itu tergantung dosen pengampunya. Demikian yang dapat saya informasikan terkait suasana yang ada di Ponpes Pesantren Al-Fatih Kayuwalang ini. Saya kembalikan lagi kepada Ms. Desi di studio. Oke, terima kasih Eki untuk laporannya. Baik, sudah ada 2 jurnalis yang terhubung pada KPI BNews kali ini. Kita sapa, apa kabar Rifki? Rifki Aulia bisa mendengar suara saya, silahkan. Ya Desi, selamat siang pemirsa. Hari ini Rabu 14 Desember 2022. Saya Rifki sedang berada di Jabar Kos, tempat saya tinggal selama kuliah sekarang. Jabar Kos ini beralamat di Jalan Perjuangan 2 Harapan Mulia, RT 4 RW 6. Sekaligus menjadi sekretariat Perguruan Pencaksilat Pusaka Arya Kemuni seluruh Indonesia atau PAKSI. Bisa dilihat situasi saat ini di Jabar Kos terpantau cukup ramai karena biasanya Jabar Kos ini akan ramai sampai padat pada sore hingga malam hari. Hal ini dikarenakan jadwal kuliah mahasiswa yang kebanyakan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tempat parkir di sini juga lumayan cukup luas, kira-kira mampu menampung 50 sampai 60 sepeda motor. Kamar di Jabar Kos ini berjumlah 24 kamar sekaligus kamar mandi di dalam. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rifki melaporkan langsung dari Jabar Kos. Bisa menjadi